Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mulai ibadah keluarga pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Marilah ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3. Kita pujikan bait 1 dan 3. Kami puji dengan riang. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena pada hari ini kami boleh berkumpul, bertemu bersama-sama dengan keluarga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ketika kami bersama-sama berkumpul pada malam hari ini, Bapa, Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan diam bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang sudah boleh kami rasakan dalam setiap hari kami, dalam setiap kehidupan kami, baik kehidupan kami bersama keluarga, bersama teman, bersama sahabat, dan bersama-sama dengan semua orang yang berada di sekitar kami. Namun ketika kami boleh merasakan setiap berkat-Mu yang begitu luar biasa, terkadang dalam kehidupan kami sering tergoda dengan apa yang menjadi keinginan pribadi kami, sehingga hal-hal yang menjadi keinginan pribadi kami ini, kami mengesampingkan apa yang menjadi keinginan Bapa dalam setiap kehidupan kami, sehingga menyebabkan dalam keseharian kami, baik perilaku maupun tutur kata kami, tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan sampai kami juga melukai hati sesama kami. Kiranya pada saat ini Tuhan, Engkau memberikan pengampunan bagi kami, sehingga dalam setiap kehidupan kami Engkau senantiasa hadir dan memberkati kami. Seperti pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan membaca, kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu pada malam hari ini menjadi kekuatan baru bagi kami, terutama sebagai penopang, yaitu kekuatan iman percaya kami hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah pada malam hari ini bukan hanya kami baca maupun kami dengar, namun kami juga bisa belajar
dan kami bisa melakukan serta melaksanakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuntun kami Bapa dalam keseharian kami, sehingga hanya kasih Allah yang kami sebarkan bagi semua orang. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ayub pasal 19 ayat 1 sampai 29. Ayub pasal 19 ayat 1 sampai 29 yang demikian firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, "Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak, kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap, dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata, kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya. Takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan.
Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang pada saat ini tidak hanya membaca, mendengar, namun kita mau belajar akan firman Tuhan dan kita bisa melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada saat ini diberi judul kesabaran dan ketekunan, dengan ayat nats yang diambil dari Ayub pasal 19 ayat 25 sampai 26 yang demikian. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ketika kita pada saat ini masuk pada bulan keluarga, Bapak Ibu, kita bersama-sama akan belajar tentang kesabaran serta ketekunan seorang tokoh Alkitab yang cukup terkenal, yaitu Ayub. Ketika kita berbicara soal kata sabar dan juga tekun, tentunya banyak hal dalam hidup kita yang bisa kita pakai sebagai contoh. Hal yang paling gampang yang berada dalam kehidupan kita sehari-hari atau di sekitar kita pada saat ini adalah mungkin kita bisa belajar dari kesabaran dan juga ketekunan dari sosok petani yang ada di sekitar kita, mungkin tetangga kita atau mungkin kita sendiri begitu. Kita memiliki kesabaran, kita memiliki ketekunan, apalagi juga ketika kita bercocok tanam ketika sebagai petani begitu ya. Sebagai petani, Bapak Ibu, yang saya tahu juga adalah harus sabar, harus tekun. Karena padi tidak tumbuh begitu saja. Padi ataupun jagung ataupun tanaman lain yang ditanam di sawah itu juga membutuhkan beberapa macam proses di dalamnya. Mungkin juga yang saya tahu adalah sebagai orang yang tidak begitu banyak begitu ya terjun dalam dunia sawah begitu, yang saya tahu sebelum menanam padi yang dibutuhkan stepnya seperti kita juga harus mempersiapkan bagaimana pengairan atau irigasinya. Kemudian kita juga harus memperhatikan, petani harus memperhatikan bagaimana pengolahan tanah. Kemudian juga harus memperhatikan pupuk yang diberikan. Jadi agak banyak cara, harus membutuhkan ketekunan dan kesabaran untuk menunggu atau untuk berproses ketika kita menanam padi atau jagung dan lain sebagainya. Dan ketika kita berbicara soal ketekunan serta kesabaran, ini juga terdapat dalam tokoh Alkitab yang kita baca pada hari ini, yaitu dalam sosok Ayub. Kita semua pasti tahu siapa Ayub itu, bagaimana kisahnya, bagaimana kehidupannya Ayub ini. Kalau kita membicarakan tentang Ayub khususnya, berarti juga kita membicarakan tentang masalah dan juga penderitaan yang dialami oleh Ayub ini. Kita semua tahu Bapak Ibu, walaupun Ayub ini menderita, Ayub ini mengalami pencobaan yang begitu berat begitu dalam hidupnya, Ayub ini tidak serta-merta langsung meninggalkan Allah. Tidak serta-merta langsung marah kepada Allah. Tapi Ayub ini tetap bersabar dan juga bertekun kepada Tuhan Allah. Kalau kita membaca dari kitab Ayub yang agak depan, terkhusus dari pasal 1, di sana disebutkan walaupun Ayub ini menderita, sebenarnya ia adalah seseorang yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub digambarkan sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut kepada Allah. Namun demikian, dalam Alkitab ketika Ayub disebutkan orang yang
saleh, orang yang jujur. Yang namanya penderitaan serta pencobaan itu tetap menimpa Ayub. Tidak tanggung-tanggung pencobaan atau penderitaan yang menimpa Ayub. Bukan saja hanya kehilangan harta bendanya, kemudian juga ia harus menderita bahwa ia dicobai dengan penyakit yang menimpa dirinya. Harta tidak ada, penyakit menyerang. Mungkin Bapak Ibu ketika Ayub misalnya hidup pada masa kini, hidup Ayub ini seperti ada pepatah yang mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Bukan hanya menderita secara fisik, hartanya hilang, kemudian dirinya terkena penyakit, namun ia juga menderita secara batin. Bagaimana seorang istrinya yang begitu dikasihi, dicintai oleh Ayub, bukan mendukung Ayub, malah istrinya berkata yang demikian, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub pasal 1 ayat 9. Seorang istri yang bagi Ayub dicintai oleh Ayub, dikasihi oleh Ayub, malah berkata demikian. Jadi Ayub tidak hanya menderita secara fisik, namun juga secara batin. Ketika istrinya berkata demikian, apakah Ayub kemudian hilang kepercayaannya pada Allah, kemudian ia mengutuki Allah? Tidak. Walaupun istrinya berkata demikian, Ayub ini tetap sabar, Ayub ini tetap bertekun dalam imannya kepada Allah. Jadi iman Ayub ini begitu besar dan tetap demikian walaupun ia mendapat pencobaan. Mengapa kok Ayub ini bisa kuat? Kenapa kok Ayub ini tidak meninggalkan Allah saja? Padahal dia sudah menderita sedemikian rupa. Karena Bapak Ibu, Ayub ini tahu bahwa Tuhan Allah yang dia sembah adalah Sang Penebus hidupnya. Penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Seperti ayat nats kita, Ayub meyakini itu. Semua yang terjadi dalam hidupnya, seburuk apapun itu yang terjadi dalam hidup Ayub itu tetaplah seizin Tuhan Allah. Dan jikalau pencobaan yang dialami oleh Ayub itu atas izin Tuhan Allah, maka Tuhan Allah juga yang sanggup memulihkan keadaan Ayub. Karena itu Bapak Ibu, Ayub ini masih bisa berkata yang demikian kalau kita mau membaca keseluruhan dari bacaan kita yang berada di pasal 2 ayat yang 10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub berkata demikian. Dalam kehidupannya, dalam kesemuanya itu, dalam penderitaan maupun ketika dia berbahagia, Ayub menjalaninya dengan proses yang didasarkan atas imannya kepada Tuhan Allah. Walaupun dalam penderitaannya, Ayub ini yakin bahwa ia akan timbul seperti emas. Di Ayub pasal 23 ayat yang ke-10, yang berarti bahwa Ayub ini benar-benar yakin, benar-benar percaya dan mengimani bahwa Allah akan menolong dan mengangkat Ayub dari setiap penderitaan yang dialaminya. Inilah sebabnya Bapak Ibu, mengapa Ayub ini tetap mampu bertahan.
Dari kisah Ayub ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat beberapa pelajaran. Yang pertama, bila kita hidup dan merasa bahwa penderitaan ataupun permasalahan datang bertubi-tubi, kita ini harus tetap yakin dan percaya bahwa pada saatnya Allah itu juga akan memberikan kelegaan bagi kita. Pelajaran yang kedua dari kisah hidup Ayub ini yang dapat kita ambil adalah pada saat ketika kita sedang diuji dan dicobai dalam hidup kita, jangan sampai kita punya pikiran untuk meninggalkan Tuhan Allah. Karena sejatinya pertolongan kita itu ada di dalam namanya. Dan pelajaran yang terakhir, yang ketiga yang bisa kita dapatkan dari kisah Ayub ini adalah bagaimana kita harus bertekun dan juga bersabar. Ini adalah kunci agar kita ini bisa menyelesaikan setiap permasalahan atau pencobaan dengan kesungguhan hati. Dan yang tentunya kesungguhan hati itu dialaskan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Di bulan keluarga ini, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita belajar untuk bertekun juga bersabar dalam kehidupan seperti yang dilakukan oleh Ayub. Di era kita akan menghadapi era kehidupan yang baru seperti apa yang dikatakan oleh pemerintah. Kita juga harus tetap bersabar dan bertekun, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Seperti kisah Ayub pada saat ini. Jangan hanya diri kita yang belajar untuk bertekun maupun bersabar. Namun mari kita semua merangkul keluarga kita merangkul sesama kita, agar kita semua dapat belajar bersabar serta bertekun di dalam Tuhan Allah Bapa kita Yesus Kristus. Selamat menjalani bulan keluarga ini dengan penuh sukacita. Selamat mengimani dan menghidupi bulan keluarga ini bersama dengan keluarga kita terkasih. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menyambut renungan kita pada malam hari ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 361. Kita pujikan bait 1 dan bait keempat, Di Salibmu Ku Sujud. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya, ku percaya padamu, anak domba Golgota.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita masuk dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena pada saat ini kami boleh bersama-sama membaca, mendengarkan firman Tuhan bersama dengan keluarga kami. Kiranya firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, pada saat ini Bapa, menguatkan setiap iman percaya kami, agar dalam setiap kehidupan kami bisa belajar bersabar dan bertekun. Dan kami yakin bahwa Allah adalah penolong kami, bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang menguatkan kami. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami bersyukur untuk setiap keadaan yang boleh kami rasakan dan kami lalui pada saat ini. Engkau memberkati kami dengan berkat kesehatan, Engkau memberkati kami dengan berkat kebahagiaan, sukacita, sehingga dalam setiap kehidupan kami tetap merasakan penyertaan-Mu. Allah Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang ada dalam bidang kesehatan, mulai dari dokter, perawat, bidan, dan seluruh tenaga medis yang ada. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan sendirilah yang memberkati saudara-saudara kami ini dengan berkat kesabaran, kesehatan, kebijaksanaan, sehingga dalam setiap pekerjaannya mereka juga tetap dapat merasakan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga dari saudara-saudara kami ini. Tuhan memberikan berkat kesabaran, kebijakan, kesehatan, serta berkat damai sejahtera bagi keluarga mereka. Kami juga berdoa Bapa bagi pemerintahan kami, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, dan lain sebagainya, serta juga pemimpin-pemimpin kami yang berada dekat dengan kami melalui keseharian kami, seperti ketua RT, ketua RW, lurah, camat, kepala desa, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati dengan berkat kebijaksanaan, kejujuran, kesehatan. Engkau memberkati dengan semangat yang tinggi. Tuhan juga memberkati damai sejahtera, bukan hanya bagi kehidupan mereka masing-masing, namun kehidupannya bersama dengan keluarga. Allah Bapa yang ada di surga, pada saat ini juga terkhusus kami berdoa bagi keluarga besar kami GKJW Jemaat Sidorejo, baik yang berada di Induk dari kelompok 1 sampai 11, serta saudara-saudara kami yang berada di Pepantan, dan juga saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini tidak berada di Sidorejo maupun tidak berada di Pepantan, yang berada di luar daerah Sidorejo dikarenakan bekerja. Tuhan, Engkau melindungi kami semua dengan berkat kesehatan. Tuhan menjauhkan kami dari mara bahaya, serta Allah melindungi serta memberkati kami, sehingga dalam setiap kehidupan kami semua bisa menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan, pada saat ini juga kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur atas setiap berkat yang kami peroleh. Kiranya setiap ungkapan syukur kami dalam bentuk persembahan ini Tuhan sendiri yang sucikan, sehingga persembahan kami dapat berguna bagi kerajaan-Mu di dunia ini, yaitu gereja kami. Berkatilah saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan memberikan berkat kebijaksanaan, kejujuran, kesabaran, kesehatan, dan damai sejahtera, sehingga pengelolaan persembahan ini bisa tepat untuk memenuhi segala kebutuhan, untuk memperbaiki setiap hal yang ada di gereja kami. Inilah seru doa permohonan kami Bapa, yang mungkin pada saat ini kami juga membawa pergumulan dalam kehidupan kami masing-masing, namun belum dapat kami katakan satu persatu, karena kami yakin serta percaya
bahwa Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus akan melihat hati kami satu persatu. Inilah seru doa permohonan kami Bapa yang masih kurang dari kata sempurna. Engkau sendiri yang menyempurnakan setiap doa-doa kami, seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menutup ibadah keluarga pada saat ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367, bait 1 dan 3, Padamu Tuhan dan Allahku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tutup ibadah keluarga pada saat ini dengan kita memohonkan berkat dari Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun dan menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.